Anissa menghela napas pelan. Jemarinya merapikan lipatan terakhir pada kemeja kerja Budi, suaminya. Aroma deterjen yang lembut menguar, bercampur dengan harapan tipis yang selalu ia rawat setiap pagi. Pernikahannya dengan Budi baru berjalan 6 bulan. Namun rasanya seperti sudah melewati ujian bertahun-tahun. Budi adalah pria yang baik, penyayang, dan pekerja keras di sebuah perusahaan swasta. Anissa mencintainya dengan segenap hati. Namun cinta itu seringkali diuji oleh kehadiran Ibu Ratna, mertuanya. Mereka tinggal di rumah peninggalan almarhum ayah Budi, sebuah rumah yang cukup besar untuk mereka bertiga, namun terasa semakin sempit bagi Anissa dari hari ke hari. Ibu Ratna adalah seorang janda yang seluruh hidupnya tercurah untuk Budi, putra tunggalnya. Anissa mengerti itu. Namun, pemahaman itu tidak serta-merta meringankan beban hatinya setiap kali Ibu Ratna melontarkan sindiran atau kritik terselubung. Pangkal masalahnya, Anissa tahu, adalah latar belakang keluarganya. Anissa berasal dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil. Ayahnya seorang petani, ibunya berjualan kue di pasar. Bagi Ibu Ratna, yang selalu membanggakan status sosialnya dan koneksi almarhum suaminya yang dulu seorang pejabat kecil, Anissa adalah menantu yang tidak sepadan. Tidak ada kata-kata kasar secara langsung, namun tatapan menilai, helaan napas panjang saat Anissa melakukan sesuatu, atau komentar tentang bagaimana anak teman-temannya mendapatkan menantu dari keluarga terpandang, sudah cukup untuk membuat Anissa merasa kecil. "Pagi, Bu," sapa Anissa sambil meletakkan kemeja Budi di atas kasur. Ia berjalan ke dapur, di mana Ibu Ratna sedang menyesap tehnya. "Pagi. Nasinya jangan terlalu lembek lagi hari ini, Anissa. Perut ibu tidak enak kalau makan nasi seperti bubur," ujar Ibu Ratna tanpa menoleh. Matanya terpaku pada acara gosip di televisi. Anissa mengangguk. "Baik, Bu." Padahal semalam Budi memuji nasi goreng buatannya. Selera Ibu Ratna memang sulit ditebak, atau mungkin sengaja dibuat sulit untuk Anissa. Budi keluar dari kamar mandi, sudah segar dan wangi. Ia mencium kening Anissa sekilas, lalu duduk di meja makan. "Pagi, Bu." "Pagi, Bud. Cepat sarapan, nanti kamu terlambat," sahut Ibu Ratna. Nadanya sedikit lebih hangat saat berbicara dengan putranya. Saat sarapan, suasana sedikit cair karena celotehan Budi tentang pekerjaannya. Anissa lebih banyak diam, sesekali tersenyum menanggapi. Ia sadar Ibu Ratna memperhatikannya lekat-lekat. Cara ia mengambil lauk, cara ia menyuap nasi. "Anissa, nanti siang tolong bersihkan gudang belakang, ya? Sudah banyak sarang laba-laba. Dulu waktu ada Biksumi, gudang itu selalu bersih," kata Ibu Ratna setelah Budi selesai makan dan bersiap berangkat. Biksumi adalah asisten rumah tangga yang berhenti bekerja setahun lalu karena pulang kampung. "Baik, Bu," jawab Anissa. Sebenarnya ia berencana untuk mulai merintis usaha kecil-kecilan menerima pesanan kue kering, tapi sepertinya harus ditunda lagi. Sepeninggal Budi, Ibu Ratna kembali pada mode biasanya. "Kamu itu harusnya bersyukur, Nisa, dapat Budi. Dia anak baik, mapan. Coba kalau kamu tidak ketemu Budi, hidupmu seperti apa? Makanya, jadi istri itu harus tahu diri, berbakti sama suami dan mertua." Anissa hanya tersenyum tipis. "Iya, Bu." Anissa selalu bersyukur. Dalam hati ia merapalkan doa agar diberi kesabaran lebih. Siang itu, Anissa membersihkan gudang. Debu tebal dan barang-barang tua menumpuk. Ia menemukan beberapa album foto lama milik keluarga Budi. Ada foto Budi kecil, foto almarhum ayah Budi, dan banyak foto Ibu Ratna saat masih muda. Di beberapa foto, Ibu Ratna tampak mengenakan perhiasan emas yang berkilauan. Anissa jadi teringat. Ibu Ratna memang sangat menyukai perhiasan. Lemari kecil di kamar Ibu Ratna, Anissa tahu, berisi koleksi gelang, kalung, dan cincin yang sering dipamerkan saat arisan atau pertemuan keluarga. Benda-benda itu seolah menjadi simbol status dan kebanggaan sang mertua. Sore harinya, ketika Anissa sedang menyiram tanaman di teras depan, sebuah mobil mewah berhenti. Turunlah Ibu Santi, teman arisan Ibu Ratna,
terkenal paling kaya di antara mereka. "Ratna, ada di rumah?" seru Ibu Santi dengan suara melengking. Ibu Ratna tergopoh-gopoh keluar dengan senyum lebar. Santi, masuk, masuk. Aduh, tumben sekali kamu mampir." Anissa menyalami Ibu Santi dengan sopan, lalu berniat masuk. Ini menantumu, Erate?" tanya Ibu Santi, memandang Anissa dari atas ke bawah dengan tatapan yang sulit diartikan. "Iya, San. Ini Anissa," jawab Ibu Ratna, senyumnya sedikit kaku. "Oh, kirain pembantu baru," celetuk Ibu Santi, lalu tertawa kecil seolah itu lelucon yang lucu. Wajah Anissa memanas, namun ia berusaha menahan diri. Ibu Ratna juga tampak sedikit salah tingkah, tapi tidak membela Anissa. Ia malah cepat-cepat mengalihkan pembicaraan, mengajak Ibu Santi masuk dan memamerkan taplak meja baru hasil sulaman impor yang baru dibelinya. Anissa masuk ke dalam rumah, hatinya perih. Ia mengerti sekarang mengapa Ibu Ratna begitu terobsesi dengan status dan kekayaan. Lingkungan pergaulannya menuntut demikian. Dan Anissa, dengan latar belakangnya, adalah sebuah anomali yang mungkin memalukan bagi Ibu Ratna di mata teman-temannya. Malam itu, Budi pulang agak larut. Ia melihat wajah istrinya yang muram. "Kamu kenapa, sayang? Ada masalah sama ibu?" tanya Budi lembut, membelai rambut Anissa. Anissa menggeleng. Ia tidak mau menambah beban pikiran Budi. "Nggak apa-apa, Mas. Cuma capek sedikit." Budi memeluknya. "Maaf ya, kalau ibu kadang-kadang keterlaluan. Kamu sabar saja. Ibu itu sebenarnya baik, cuma mungkin belum terbiasa ada orang baru di rumah." Anissa mengangguk dalam pelukan suaminya. "Sabar." Kata itu sudah menjadi mantra hariannya. Ia hanya berharap, suatu saat nanti, kesabarannya akan berbuah manis, dan Ibu Ratna bisa menerimanya dengan tulus. Namun, harapan itu terasa semakin jauh setiap harinya, tertutup oleh bayang-bayang prasangka dan ketidaksukaan yang semakin menebal. Ia tidak tahu bahwa ujian kesabaran yang sesungguhnya baru akan dimulai, lebih berat dan lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Dunia kecilnya yang ia coba bangun dengan cinta dan harapan, sebentar lagi akan diguncang oleh badai fitnah yang kejam. Pagi menjelang 2 hari kemudian dimulai seperti biasa. Matahari baru saja mengintip dari ufuk timur ketika Anissa sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng berpadu dengan harum teh jahe kesukaan Ibu Ratna. Anissa sengaja membuatkan teh jahe itu sebagai upaya kecil untuk meluluhkan hati mertuanya, meski seringkali usahanya tak berbalas. Hari ini Ibu Ratna berencana pergi ke pasar induk, agak jauh dari rumah, untuk membeli beberapa kebutuhan pokok dan katanya ada janji bertemu dengan seorang teman lama di sana. "Pagi, Bu," sapa Anissa ketika Ibu Ratna muncul dari kamarnya. Sudah rapi dengan blus batik berwarna cerah dan kerudung senada. Di pergelangan tangan kirinya, sebuah gelang emas model keroncong berkerincing pelan setiap kali ia bergerak. Gelang itu adalah salah satu kesayangan Ibu Ratna, hadiah dari almarhum suaminya. Anissa sering melihatnya dipakai pada acara-acara khusus, atau ketika Ibu Ratna ingin tampil sedikit lebih, wah. "Pagi, Budi sudah bangun?" tanya Ibu Ratna. Matanya menyapu meja makan yang sudah tertata. "Sudah, Bu. Sebentar lagi mungkin keluar kamar," jawab Anissa sambil menuangkan teh jahe ke dalam cangkir Ibu Ratna. Ibu Ratna menyesap tehnya. "Hari ini aku mau ke pasar induk. Mungkin agak siang pulangnya. Kamu jaga rumah baik-baik." Ada penekanan dalam nada bicaranya saat mengucapkan, "jaga rumah baik-baik," seolah menyiratkan sesuatu. "Iya, Bu," sahut Anissa, berusaha tidak ambil pusing. Tak lama kemudian Budi bergabung untuk sarapan. Setelah Budi berangkat kerja, Ibu Ratna pun pamit. Anissa mengantarnya sampai ke depan pintu. "Hati-hati di jalan, Bu," ujarnya tulus. Ibu Ratna hanya mengangguk sekilas lalu berjalan menuju pangkalan ojek di ujung gang. Anissa masih melihat gelang emas itu melingkar di tangan mertuanya sebelum sosok itu menghilang di tikungan. Keesokan paginya, rumah terasa berbeda. Udara yang biasanya tenang kini pekat oleh aura kemarahan.
Anissa baru saja selesai menyapu ruang tengah ketika Ibu Ratna keluar dari kamarnya dengan wajah panik dan merah padam. Rambutnya sedikit acak-acakan. Matanya liar. "Gelangku! Gelang emasku hilang!" seru Ibu Ratna dengan suara bergetar, lebih seperti pekikan tertahan. Ia mondar-mandir di depan kamarnya. Tangannya meraba-raba pergelangan tangan kirinya yang kini kosong. Anissa terkejut. "Gelang yang mana, Bu? Coba diingat-ingat lagi. Mungkin Ibu lupa menaruhnya." "Gelang keroncongku. Yang biasa kupakai. Kemarin pagi masih ada." Ibu Ratna berhenti mondar-mandir. Tatapannya kini terkunci pada Anissa. Tatapan itu dingin, penuh tuduh. "Kamu pasti yang ambil." Dada Anissa sesak seketika. "Astagfirullah, Bu. Kenapa Ibu menuduh Anissa?" Suaranya bergetar, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Siapa lagi? Di rumah ini cuma ada kita bertiga. Budi tidak mungkin. Tinggal kamu." Ibu Ratna maju selangkah. Jarinya menuding lurus ke wajah Anissa. "Kamu dari dulu memang mengincar harta kami, kan? Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu miskin. Keluargamu miskin. Melihat emas segitu banyak pasti gelap mata." Air mata mulai menggenang di pelupuk Anissa. "Bu, Anissa tidak pernah mengambil apapun milik Ibu. Demi Allah, Bu. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Maling mana ada yang mengaku?" bentak Ibu Ratna. "Kemarin aku ke pasar. Seharian di luar. Kamu seharian di rumah ini sendirian. Kesempatan emas buat kamu, kan? Tapi kemarin pagi Ibu masih memakainya waktu mau ke pasar." Anissa mencoba mengingatkan. Suaranya lirih bercampur isak. "Anissa lihat sendiri." "Bohong," sergah Ibu Ratna cepat. "Aku ingat betul, sebelum ke pasar aku lepas gelang itu. Kusimpan di laci meja rias. Dan sekarang tidak ada. Kamu pasti masuk kamarku waktu aku tidak ada dan mengambilnya." Anissa terperangah. Ingatan Ibu Ratna jelas berbeda. Atau sengaja dibedakan. Bagaimana mungkin mertuanya bisa sekejam ini? Memutarbalikkan fakta hanya untuk menuduhnya? Padahal Anissa begitu yakin melihat gelang itu melingkar di tangan Ibu Ratna kemarin. "Cepat mengaku. Anissa, kembalikan gelangku. Kalau kamu kembalikan baik-baik, mungkin masalah ini tidak akan kuperpanjang," ancam Ibu Ratna. Napasnya memburu. "Anissa benar-benar tidak mengambilnya, Bu." Isak Anissa. Tubuhnya mulai gemetar. Ia merasa dunianya runtuh. Orang yang seharusnya menjadi ibu keduanya, kini menatapnya seolah ia adalah penjahat paling hina. Tepat saat itu, Budi pulang dari membeli sarapan di luar. Ia masuk rumah dan langsung merasakan atmosfer yang mencekam. Ibunya berdiri dengan wajah murka. Istrinya menangis terseduh-seduh. "Ada apa ini, Bu? Pagi-pagi sudah ribut?" tanya Budi, meletakkan bungkusan bubur ayam di meja. "Ada apa katamu?" Ibu Ratna menoleh pada putranya. "Istrimu ini. Dia sudah mencuri gelang emasku. Gelang kesayanganku. Peninggalan ayahmu." Budi tertegun. Ia memandang Anissa. Lalu ibunya. "Mencuri? Anissa? Tidak mungkin, Bu." Ada nada tak percaya dalam suara Budi. Ia mengenal Anissa. "Anissa bukan orang seperti itu. Tidak mungkin katamu." Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. "Kamu terlalu dibutakan cinta, Budi. Dia itu dari keluarga miskin." Melihat yang berkilau sedikit pasti langsung hijau matanya. "Aku sudah curiga dari dulu." "Tapi, Bu." "Sudah. Tidak ada tapi-tapian," potong Ibu Ratna. Ia mendekati Anissa lagi. "Mengaku kamu, atau aku akan buat perhitungan yang lebih berat." Anissa menggeleng kuat. Air matanya semakin deras. "Mas Budi, tolong percaya sama Anissa. Anissa tidak mungkin melakukan itu," ratapnya, mencari perlindungan pada suaminya. Budi tampak bingung. Di satu sisi, ia mengenal Anissa sebagai pribadi yang jujur dan sederhana. Di sisi lain, ibunya terlihat begitu yakin dan marah. Gelang itu memang sangat berharga bagi ibunya. Desakan ibunya,
Keyakinan ibunya yang begitu kuat, ditambah latar belakang Anissa yang memang sederhana, mulai menggerogoti keyakinan Budi. Muncul secuil keraguan dalam hatinya. "Anissa," panggil Budi pelan. Nadanya ragu. "Kalau memang kamu tidak sengaja mengambilnya, atau hanya meminjam tanpa bilang, kembalikan saja sekarang. Ibu pasti akan memaafkan." Hati Anissa seperti diremas mendengar ucapan suaminya. Bahkan Budi pun mulai meragukannya. Air mata yang tadi sempat mereda kini kembali tumpah. Rasa sakit karena dituduh oleh mertua kini berlipat ganda dengan keraguan yang tersirat dari suaminya sendiri. Ia merasa sendirian, terpojok, tanpa ada satu orang pun yang mempercayainya di rumah itu. Tuduhan keji itu kini telah berhasil meracuni pikiran orang yang paling ia cintai. Hari itu berjalan dengan sangat lambat dan menyiksa bagi Anissa. Setiap sudut rumah terasa menghakiminya. Tatapan Ibu Ratna menusuk tajam setiap kali mereka berpapasan. Seolah Anissa adalah kuman penyakit yang harus segera disingkirkan. Budi lebih banyak diam. Wajahnya keruh, terbelah antara kepercayaan pada istrinya dan tekanan dari ibunya. Anissa mencoba berbicara pada Budi berkali-kali, menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, memohon agar suaminya mempercayainya. Namun, Budi seolah membangun dinding di sekelilingnya. "Mas, tolonglah percaya padaku. Aku tidak mungkin mencuri." Lirih Anissa saat mereka hanya berdua di kamar. Sementara Ibu Ratna sedang menelepon seseorang di ruang tamu. Suaranya terdengar sengaja dikeraskan, menceritakan musibah yang menimpanya. Budi menghela napas berat. Ia duduk di tepi ranjang, memijat pelipisnya. "Aku ingin percaya padamu, Nisa. Sungguh." Tapi ibu sangat yakin. Gelang itu sangat berarti baginya. Dan memang hanya kamu yang ada di rumah saat itu. "Tapi aku sudah bilang, Mas, kemarin pagi ibu masih memakainya waktu pergi ke pasar. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri," tegas Anissa. Ada nada putus asa dalam suaranya. "Ibu bilang tidak. Ibu bilang ia menyimpannya di laci sebelum berangkat." Sanggah Budi pelan, mengulang apa yang dikatakan ibunya. "Jadi Mas lebih percaya ibu daripada aku?" tanya Anissa. Matanya kembali berkaca-kaca. Pertanyaan itu menggantung di udara. Budi tidak sanggup menjawabnya secara langsung. Keheningan yang tercipta justru menjadi jawaban yang paling menyakitkan bagi Anissa. Ibu Ratna tidak berhenti sampai di situ. Ia terus-menerus meneror Budi secara psikologis. Setiap ada kesempatan, ia akan berbicara tentang betapa berharganya gelang itu, tentang bagaimana ia tidak bisa tidur memikirkannya, dan yang paling menyakitkan, tentang bagaimana Anissa telah mengecewakan dan mengkhianati kepercayaan keluarga mereka. "Kamu lihat sendiri kan, Budi, bagaimana kelakuannya sekarang?" ujar Ibu Ratna suatu sore, ketika Budi baru pulang kerja dan Anissa sedang di dapur, berusaha terlihat normal meski hatinya hancur. Dia pura-pura tidak tahu, padahal jelas-jelas dia pelakunya. Orang seperti itu licik. "Budi, di depanmu manis, di belakang siapa tahu." "Bu, sudahlah. Mungkin memang terselip entah di mana." Budi mencoba menengahi, meski suaranya kurang meyakinkan. "Terselip? Barang sebesar itu terselip di mana? Sudah ibu cari ke seluruh sudut rumah. Tidak ada." Ibu Ratna mulai terisak. Sebuah taktik yang sering berhasil meluluhkan hati Budi. Ini pasti ulahnya. Dia mau menjualnya untuk keluarganya di kampung. "Kamu tahu sendiri kan mereka itu bagaimana susahnya." Ucapan terakhir itu seperti tamparan bagi Budi. Latar belakang Anissa kembali diungkit. Ibunya sangat pandai memainkan sentimen itu. Budi teringat beberapa kali Anissa mengirimkan sedikit uang untuk orang tuanya di kampung. Apakah mungkin? Tidak. Budi menggelengkan kepalanya, berusaha menepis pikiran buruk itu. Tapi benih keraguan yang ditanamkan ibunya mulai tumbuh subur. Anissa merasa semakin terisolasi. Ia mencoba menghubungi ibunya di kampung, sekadar untuk mendengar suara yang menenangkan. Namun ia tidak berani menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Ia tidak mau menambah beban pikiran orang tuanya yang sudah tua. Ia hanya bisa menangis dalam diam setiap malam, memeluk guling erat-erat, sementara Budi tidur memunggunginya,
terlelap dalam kegelisahannya sendiri atau mungkin pura-pura terlelap. Puncaknya terjadi 3 hari setelah tuduhan itu dilontarkan. Ibu Ratna, setelah berkonsultasi dengan beberapa teman arisannya yang mendukung penuh keputusannya, mengambil langkah drastis. "Budi, ibu sudah tidak tahan lagi," katanya pagi itu dengan nada final. "Kalau Anissa tidak mau mengaku juga, kita laporkan saja dia ke polisi. Biar polisi yang menginterogasinya. Biar dia kapok." Budi terkejut. "Polisi, Bu? Apa tidak keterlaluan? Ini masalah keluarga." "Keterlaluan katamu? Dia yang sudah keterlaluan mencuri barang ibu. Ini bukan masalah keluarga lagi. Ini sudah tindak kriminal. Atau jangan-jangan kamu juga mau melindungi istrimu yang pencuri itu?" Tuding Ibu Ratna, matanya menyipit. "Bukan begitu, Bu. Tapi..." "Tidak ada tapi-tapian," potong Ibu Ratna tegas. "Kalau kamu tidak mau ikut, biar ibu sendiri yang ke kantor polisi. Biar semua orang tahu ibu punya menantu seorang maling." Ancamannya begitu nyata, begitu menakutkan bagi Budi yang selalu menjaga nama baik keluarga. Anissa yang mendengar percakapan itu dari balik pintu dapur merasa kakinya lemas. Dilaporkan ke polisi? Dipenjara? Citra dirinya sebagai seorang pencuri akan tersebar? Bagaimana dengan keluarganya di kampung jika mendengar berita ini? Tubuhnya menggigil membayangkannya. Budi terdiam lama. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap ibunya yang berdiri dengan angkuh, lalu membayangkan Anissa yang rapuh. Namun, tekanan dari ibunya, ancaman akan mempermalukan keluarga, dan keraguan yang sudah terlanjur bersarang di hatinya, membuatnya mengambil keputusan yang akan ia sesali seumur hidup. "Baiklah, Bu," ucap Budi akhirnya dengan suara parau. Kita ke kantor polisi." Anissa yang mendengar itu dari balik pintu langsung terisak. Ia tak percaya suaminya tega melakukan ini padanya. Ia berlari masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Rasa sakit, kecewa, marah, takut, semua bercampur aduk menjadi satu. Dunia yang ia bangun dengan susah payah bersama Budi kini benar-benar runtuh berkeping-keping. Siang itu, dengan hati yang berat bagi Budi dan perasaan terhina bagi Anissa, mereka bertiga benar-benar pergi ke kantor polisi terdekat. Ibu Ratna berjalan di depan dengan langkah mantap, sementara Budi dan Anissa mengikuti di belakang seperti pesakitan. Anissa menundukkan wajahnya dalam-dalam, tak sanggup menatap orang-orang yang mereka lewati. Di kantor polisi, Ibu Ratna dengan lancar menceritakan versinya. Ia melukiskan Anissa sebagai menantu tidak tahu diuntung yang memanfaatkan kebaikannya untuk mencuri harta bendanya. Ia bahkan melebih-lebihkan harga gelang itu, membuatnya terdengar seperti barang antik yang tak ternilai. Anissa hanya bisa diam, air matanya terus mengalir. Budi berdiri kaku di samping ibunya, tak sanggup menatap wajah Anissa yang pucat dan penuh keputusasaan. Seorang polisi mencatat laporan Ibu Ratna. Ia melirik Anissa sekilas dengan tatapan penuh selidik. "Baik, Bu. Laporan Anda kami terima. Kami akan memprosesnya dan memanggil saksi-saksi jika diperlukan. Untuk sementara, Nyonya Anissa akan kami mintai keterangan lebih lanjut." Kata-kata itu bagai vonis bagi Anissa. Ia merasa dirinya sudah dicap sebagai penjahat. Impiannya akan rumah tangga yang bahagia, penerimaan dari mertua, kini hanya tinggal kenangan pahit. Yang ada di depannya hanyalah ketidakpastian, rasa malu, dan proses hukum yang akan menguras emosi dan merenggut martabatnya. Dan semua ini terjadi karena sebuah gelang emas yang hilang, dan fitnah keji dari seorang ibu mertua yang hatinya telah dibutakan oleh prasangka dan kebencian. Proses hukum bergulir lebih cepat dari yang Anissa duga. Atau mungkin waktu terasa berjalan lambat karena setiap detiknya dipenuhi kecemasan. Setelah laporan resmi dibuat oleh Ibu Ratna, Anissa harus menjalani serangkaian pemeriksaan di kantor polisi. Setiap pertanyaan yang dilontarkan penyidik terasa seperti tusukan jarum, mengorek luka yang belum kering. Ia menceritakan kejadian menurut versinya, termasuk keyakinannya bahwa Ibu Ratna masih mengenakan gelang itu saat berangkat ke pasar. Namun, tanpa bukti, kata-katanya terdengar lemah, hanya sebuah sanggahan dari seorang tertuduh.
Ruangan interogasi yang dingin dan tatapan para petugas membuatnya merasa seperti penjahat sungguhan. Ia merindukan kehangatan rumah orang tuanya. Merindukan masa-masa ketika hidupnya sederhana namun damai. Budi mengurus penangguhan penahanan untuk Anissa dengan jaminan dirinya, sehingga Anissa tidak perlu mendekam di sel tahanan selama proses penyelidikan. Namun, statusnya sebagai tersangka membuatnya harus wajib lapor dan tidak boleh bepergian keluar kota. Setiap kali Budi mengantarnya ke kantor polisi, keheningan canggung menyelimuti mereka. Budi berusaha menunjukkan dukungan, membawakan makanan atau sekadar menggenggam tangan Anissa. Namun Anissa bisa merasakan keraguan yang masih tersisa di hati suaminya. Ibu Ratna, di sisi lain, semakin gencar membangun narasi bahwa Anissa adalah seorang penipu ulung yang berhasil mengelabui Budi. Akhirnya, berkas perkara dinyatakan lengkap dan kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Anissa mendapatkan seorang pengacara pro bono, Ibu Shanti, seorang wanita muda yang terlihat cerdas namun jam terbangnya belum banyak. Ibu Shanti mendengarkan cerita Anissa dengan saksama, mencoba membangun strategi pembelaan, namun ia mengakui bahwa posisi mereka sulit tanpa saksi atau bukti yang bisa mematahkan tuduhan Ibu Ratna secara langsung. Hari persidangan pertama tiba. Anissa mengenakan kemeja putih sederhana dan rok panjang hitam, rambutnya diikat rapi. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Budi mendampinginya, duduk di barisan pengunjung, tak jauh dari tempat Ibu Ratna yang datang bersama beberapa teman arisannya, seolah ingin menunjukkan dukungan moral sekaligus menjadi saksi kemenangannya. Ruang sidang terasa pengap dan dingin. Ketukan palu hakim yang membuka sidang terdengar seperti dentuman lonceng kematian bagi Anissa. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya. Kata-kata yang keluar dari mulut jaksa melukiskan Anissa sebagai seorang wanita muda dari keluarga miskin yang gelap mata melihat harta mertuanya, lalu dengan sengaja mengambil gelang emas untuk kepentingan pribadi. Setiap kalimat terasa seperti cambukan bagi Anissa. Ia menunduk, tak sanggup menatap wajah-wajah ingin tahu yang memandangnya dari bangku pengunjung. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saksi pertama adalah Ibu Ratna. Dengan percaya diri, mengenakan pakaian terbaiknya seolah sedang menghadiri sebuah perayaan, Ibu Ratna maju ke depan meja saksi. Di bawah sumpah, ia menceritakan kronologi kejadian versinya. Ia bersaksi bahwa ia melepas gelang emasnya sebelum berangkat ke pasar dan menyimpannya di laci meja rias. Ia juga menambahkan beberapa detail yang memberatkan Anissa, seperti mengatakan bahwa Anissa pernah beberapa kali bertanya tentang koleksi perhiasannya, seolah sudah merencanakan pencurian itu sejak lama. Suaranya terdengar meyakinkan, sesekali diselingi isak tangis pilu yang membuat beberapa pengunjung ikut terenyuh. "Saya sudah menganggapnya seperti anak sendiri, Yang Mulia," ujar Ibu Ratna dengan suara bergetar, menatap hakim dengan tatapan memelas. Tapi ternyata air susu dibalas air tuba. Kepercayaan saya dikhianati begitu saja. Gelang itu bukan hanya soal materi, tapi kenangan dari almarhum suami saya. Ibu Shanti mencoba melakukan cross-examination, menanyakan detail waktu dan kebiasaan Ibu Ratna. Namun Ibu Ratna menjawab dengan tenang dan konsisten, dibantu oleh ingatan yang sepertinya sudah ia persiapkan dengan matang. Kemudian tiba giliran Anissa memberikan kesaksian. Jantungnya berdegup kencang saat ia berjalan menuju kursi saksi. Di bawah tatapan hakim, jaksa, pengacaranya, dan seluruh pengunjung, termasuk suaminya dan mertuanya, Anissa merasa begitu kecil dan tak berdaya. "Saudari Anissa, apakah benar Anda mengambil gelang emas milik mertua Anda, Ibu Ratna?" tanya hakim ketua dengan suara tegas. Dengan suara bergetar, Anissa menjawab, "Tidak, Yang Mulia. Saya tidak mengambil gelang tersebut." "Lalu di mana gelang itu sekarang?" "Saya tidak tahu, Yang Mulia." Ibu Shanti kemudian memandu Anissa untuk menceritakan versinya. Anissa menjelaskan bahwa ia melihat Ibu Ratna mengenakan gelang itu saat berangkat ke pasar. Ia juga menceritakan bagaimana tuduhan itu langsung dialamatkan kepadanya tanpa ada upaya untuk mencari gelang itu lebih dulu. Namun, ketika jaksa mencecarnya dengan pertanyaan-pertanyaan tajam, Anissa mulai gugup. Ia tidak terbiasa berbicara di depan umum, apalagi dalam situasi penuh tekanan seperti ini. Beberapa kali ia terlihat bingung,
Jawabannya terdengar ragu-ragu. Bukan karena ia berbohong, tapi karena rasa takut dan sedih yang meluap-luap. Budi yang duduk di bangku pengunjung mengepalkan tangannya. Ia melihat penderitaan di wajah istrinya. Ada sebagian dirinya yang ingin berteriak bahwa Anissa tidak bersalah. Namun ia terikat oleh kesaksian ibunya dan keraguannya sendiri yang belum sepenuhnya sirna. Ia hanya bisa menatap nanar. Hatinya teriris. Sidang hari itu ditutup tanpa keputusan. Hakim memberikan waktu kepada jaksa dan pembela untuk mempersiapkan saksi atau bukti tambahan jika ada. Anissa keluar dari ruang sidang dengan langkah gontai, merasa energinya terkuras habis. Harapan untuk mendapatkan keadilan terasa semakin tipis. Malam-malam berikutnya menjadi semakin buruk. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Selalu dihantui bayangan ruang sidang dan tatapan menghakimi orang-orang. Berat badannya turun drastis. Ia lebih banyak melamun, kehilangan nafsu makan dan semangat hidup. Bayangan akan dinginnya dinding penjara dan aib yang akan ditanggung keluarganya terus berputar di kepalanya. Masa depannya terlihat begitu suram, segelap malam tanpa bintang. Ia hanya bisa pasrah, menanti keajaiban yang entah akan datang dari mana. Hari-hari antara persidangan terasa semakin berat. Anissa semakin pendiam dan menarik diri. Wajahnya yang dulu ceria kini selalu muram, dihiasi lingkaran hitam di bawah matanya. Budi melihat perubahan drastis pada istrinya, dan rasa bersalah semakin menggerogoti hatinya. Ia mulai sering terbangun tengah malam dan mendapati Anissa menangis dalam diam di sampingnya, atau terkadang hanya menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Pemandangan itu menyayat hatinya. Keraguan Budi terhadap kesaksian ibunya mulai tumbuh kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ia teringat betapa konsistennya Anissa dalam penyangkalannya sejak awal, bahkan ketika tidak ada orang lain yang mempercayainya. Ia juga mulai memperhatikan sikap ibunya. Ibu Ratna tampak begitu menikmati perannya sebagai korban yang teraniaya. Ia sering menerima telepon dari teman-temannya, menceritakan detail persidangan dengan nada penuh kemenangan, seolah sudah yakin Anissa akan segera dipenjara. Tidak ada sedikit pun raut kesedihan atau keraguan di wajah ibunya. Yang ada hanya keyakinan mutlak dan kemarahan yang terus dipelihara. Ini terasa janggal bagi Budi. Jika ibunya benar-benar kehilangan barang berharga, bukankah seharusnya ada kesedihan yang tulus, bukan hanya amarah dan keinginan untuk menghukum? Suatu sore, Budi tidak tahan lagi. Setelah melihat Anissa hanya mengaduk-aduk makan siangnya tanpa menyuap sedikit pun, Budi memutuskan untuk mencari udara segar sekaligus menjernihkan pikirannya. Ia berjalan tanpa tujuan di sekitar kompleks perumahan mereka. Langkahnya terhenti di depan rumah Pak Agus, ketua RT setempat, yang sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya. Pak Agus adalah pria parubaya yang dihormati warga karena kebijaksanaan dan sikapnya yang tenang. "Sore, Pak Agus," sapa Budi dengan suara lesu. Sore, Nak Budi. Tumben kelihatan murung sekali?" jawab Pak Agus ramah, meletakkan selang airnya. Entah mengapa, Budi merasa ada dorongan kuat untuk mencurahkan isi hatinya kepada Pak Agus. Mungkin karena ia sudah tidak sanggup menanggung beban ini sendirian, atau mungkin karena aura Pak Agus yang menenangkan. "Saya sedang ada masalah berat, Pak," kata Budi pelan. Lalu ia menceritakan semua kejadian yang menimpa rumah tangganya, mulai dari hilangnya gelang emas ibunya, tuduhan kepada Anissa, hingga proses persidangan yang sedang berjalan. Ia menceritakan keraguannya, rasa bersalahnya, dan kebingungannya. Pak Agus mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Setelah Budi selesai bercerita, Pak Agus terdiam sejenak, matanya menerawang. "Nak Budi, saya turut prihatin dengan masalah yang menimpa keluarga Nak Budi dan Anissa," ujar Pak Agus dengan nada penuh simpati. "Soal gelang yang hilang itu, kapan persisnya Ibu Ratna mengatakan gelang itu hilang dan kapan terakhir kali ia merasa memakainya atau menyimpannya?" Budi menjelaskan kembali kronologi versi ibunya, bahwa ibunya mengaku menyimpan gelang itu di laci sebelum ke pasar, dan baru sadar hilang keesokan harinya. Ia juga menyebutkan versi Anissa yang bersikukuh melihat Ibu Ratna memakai gelang itu saat berangkat ke pasar. Pak Agus manggut-manggut. "Nak Budi, di depan rumah saya ini ada CCTV yang mengarah ke jalan. Kebetulan posisinya juga menangkap sebagian gerbang rumah Nak Budi.
Rekamannya tersimpan otomatis selama beberapa minggu. Mungkin ada sesuatu yang terekam di sana yang bisa membantu. Jantung Budi berdegup kencang mendengar tawaran itu. Secercah harapan tiba-tiba muncul. Benarkah, Pak? Boleh saya melihatnya? Tentu saja. Mari masuk. Ajak Pak Agus. Di ruang kerja Pak Agus. Mereka berdua duduk di depan monitor komputer. Pak Agus dengan terampil memutar ulang rekaman CCTV pada hari ketika Ibu Ratna pergi ke pasar. Mereka memperhatikan dengan saksama setiap gerakan yang terekam. Awalnya tidak ada yang aneh. Lalu, pada sekitar pukul 8:30 pagi, terlihat sosok Ibu Ratna keluar dari gerbang rumahnya, berjalan menuju ujung gang. Pak Agus melakukan zoom pada rekaman itu. Dan di sanalah jawabannya. Meski kualitas gambarnya tidak setajam film bioskop, namun cukup jelas terlihat sebuah kilatan emas di pergelangan tangan kiri Ibu Ratna saat ia melambaikan tangan kepada tetangga lain yang kebetulan lewat. Tidak salah lagi, itu adalah gelang keroncong yang menjadi sumber masalah. Ibu Ratna jelas-jelas memakainya saat ia berangkat ke pasar hari itu. Ini berarti kesaksiannya di pengadilan, yang mengatakan bahwa ia menyimpan gelang itu di laci sebelum berangkat, adalah sebuah kebohongan. Budi terkesiap. Tangannya gemetar. Ia memutar ulang bagian itu berkali-kali, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wajahnya pucat pasi, kemudian memerah karena amarah yang tertahan. Amarah pada ibunya yang telah tega berbohong dan memfitnah, dan amarah pada dirinya sendiri yang begitu bodoh telah meragukan istrinya. Rasa bersalah yang selama ini ia rasakan kini memuncak, menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ini buktinya, Pak. Suara Budi bergetar. Anissa benar. Ibu saya telah berbohong. Pak Agus menepuk pundak Budi dengan lembut. Tenanglah, Nak Budi. Yang penting sekarang kebenaran mulai terungkap. Dengan bukti ini, Anissa bisa dibebaskan. Budi menatap Pak Agus dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Pak Agus. Terima kasih banyak. Bapak sudah menyelamatkan rumah tangga saya, menyelamatkan istri saya. Sama-sama, Nak Budi. Saya hanya melakukan apa yang benar, kata Pak Agus bijak. Sekarang, pikirkan langkah selanjutnya. Bukti ini harus segera diserahkan ke pengadilan. Budi mengangguk mantap. Ia tidak akan membiarkan Anissa menderita lebih lama lagi. Ia akan menghadapi ibunya. Ia akan memperbaiki kesalahannya. Secercah harapan yang tadi muncul kini berubah menjadi tekad yang membara. Ia akan berjuang untuk keadilan bagi Anissa, apapun risikonya. Ia segera menghubungi Ibu Shanti, pengacara Anissa, dan menceritakan penemuan bukti krusial tersebut. Suara Ibu Shanti di seberang telepon terdengar antusias dan penuh harapan baru. Mereka berjanji akan segera bertemu untuk menyusun strategi penggunaan bukti CCTV ini di persidangan berikutnya. Suasana pada sidang ketiga terasa berbeda. Anissa, meski masih terlihat rapuh, memiliki secercah sinar di matanya setelah mendengar kabar dari Budi tentang rekaman CCTV. Budi duduk di sampingnya kali ini, menggenggam erat tangannya, memberikan kekuatan. Di seberang ruangan, Ibu Ratna duduk dengan percaya diri seperti biasanya, dikelilingi para pendukungnya, tidak menyadari badai yang akan segera menerpanya. Setelah sidang dibuka, Ibu Shanti, pengacara Anissa, dengan sigap mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk menghadirkan bukti baru dan seorang saksi tambahan. Yang mulia, kami memiliki bukti baru yang sangat krusial dan seorang saksi yang akan menguatkan bahwa klien kami tidak bersalah, ujar Ibu Shanti dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Jaksa penuntut umum sempat mengajukan keberatan, namun hakim setelah mempertimbangkan, mengabulkan permohonan tersebut. Saksi pertama yang dipanggil oleh pihak pembela adalah Pak Agus. Pak Agus berjalan tenang menuju kursi saksi. Setelah bersumpah, ia menjelaskan perihal CCTV yang terpasang di rumahnya dan bagaimana rekaman itu bisa menangkap aktivitas di depan rumah Budi dan Ibu Ratna. Ia juga menjelaskan bagaimana Budi datang kepadanya dan mereka menemukan rekaman penting tersebut. Kemudian, Ibu Shanti meminta izin untuk memutar rekaman CCTV di ruang sidang. Sebuah layar proyektor besar disiapkan. Seluruh mata di ruangan tertuju pada layar tersebut. Ruangan menjadi senyap.
Rekaman dimulai. Menampilkan suasana jalan di depan rumah Budi pada hari kejadian. Lalu, muncullah sosok Ibu Ratna keluar dari gerbang rumahnya. Pak Agus, melalui mikrofon, memberikan narasi. Ini adalah rekaman pada hari Selasa, tanggal 14 Maret, sekitar pukul 8:30 pagi. Mohon perhatian yang mulia pada pergelangan tangan kiri Ibu Ratna. Saat rekaman di Zoom, kilatan emas di pergelangan tangan Ibu Ratna terlihat jelas. Beberapa pengunjung mulai berbisik. Wajah Ibu Ratna yang semula angkuh, perlahan berubah. Matanya melebar. Mulutnya sedikit terbuka karena kaget. Rekaman terus diputar, menunjukkan Ibu Ratna berjalan dan kemudian melambaikan tangan. Kilatan gelang itu kembali terlihat. Tidak ada keraguan lagi. Rekaman ini dengan jelas menunjukkan bahwa Ibu Ratna mengenakan gelang emas tersebut saat beliau berangkat dari rumah menuju pasar. Yang mulia, tegas Ibu Shanti. Hal ini bertentangan dengan kesaksian Ibu Ratna sebelumnya yang menyatakan bahwa beliau menyimpan gelang tersebut di laci meja rias sebelum berangkat. Suasana di ruang sidang menjadi riuh rendah. Wajah Ibu Ratna kini pucat pasi. Ia mulai gelisah di kursinya. Teman-teman arisannya yang tadi berbisik mendukungnya kini saling pandang dengan bingung. Jaksa penuntut umum mencoba menyerang kredibilitas rekaman tersebut. Menanyakan apakah mungkin rekaman itu dari hari yang berbeda atau sudah dimanipulasi. Namun Pak Agus dengan tenang menjelaskan sistem penyimpanan otomatis CCTV-nya yang mencatat tanggal dan waktu secara akurat dan tidak bisa diubah. Setelah Pak Agus selesai memberikan kesaksian, Ibu Shanti meminta agar Ibu Ratna kembali dipanggil untuk dikonfrontasi dengan bukti baru ini. Dengan langkah berat, Ibu Ratna kembali ke kursi saksi. Wajahnya tidak lagi menunjukkan keyakinan, melainkan kepanikan yang berusaha ia sembunyikan. Ibu Ratna, sapa Ibu Shanti dengan nada tajam. Setelah melihat rekaman CCTV tadi, apakah Anda masih tetap pada kesaksian Anda sebelumnya bahwa Anda tidak mengenakan gelang emas tersebut saat berangkat ke pasar? Ibu Ratna terdiam sejenak. Matanya bergerak liar. Saya mungkin lupa. Ingatan saya sudah tidak begitu baik. Jawabnya dengan suara bergetar, mencoba mencari alasan. Lupa? Ulang Ibu Shanti, nadanya sinis. Anda begitu yakin menuduh menantu Anda, bahkan membawanya ke pengadilan atas dasar ingatan yang Anda klaim sangat jelas. Namun sekarang, setelah ada bukti visual, Anda tiba-tiba mengatakan Anda lupa. Ibu Ratna mulai terlihat kalut. Gelang itu tetap hilang. Dan dia satu-satunya orang yang ada di rumah. Serunya, suaranya meninggi, kembali pada tuduhan awal. Kehilangan gelang karena kelalaian Anda sendiri tidak bisa dijadikan dasar untuk menuduh orang lain melakukan pencurian. Ibu Ratna, balas Ibu Shanti tegas. Anda telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah. Wajah Ibu Ratna memerah padam, campuran antara malu dan marah. Ia mencoba membantah, namun kata-katanya tidak lagi teratur. Kredibilitasnya hancur seketika di depan semua orang. Setelah perdebatan yang cukup sengit, Hakim Ketua mengetukkan palunya. Majelis Hakim kemudian berdiskusi sejenak. Tak lama kemudian, Hakim Ketua membacakan putusannya. Setelah mempertimbangkan seluruh kesaksian dan bukti-bukti yang dihadirkan, termasuk bukti baru berupa rekaman CCTV, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa, Anissa binti Suprapto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Anissa binti Suprapto bebas dari segala dakwaan. 2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Ketukan palu terakhir terdengar begitu melegakan. Air mata Anissa langsung tumpah ruah. Namun kali ini adalah air mata kelegaan dan kebahagiaan. Ia memeluk Budi erat-erat. Budi mencium kening istrinya. Air matanya sendiri ikut menetes. Beban berat yang selama ini menghimpit dada mereka akhirnya terangkat. Di bangku pengunjung, Ibu Ratna terduduk lemas. Wajahnya pucat seperti kertas. Malu, marah, dan rasa terhina bercampur aduk. Ia tidak menyangka kebohongannya akan terbongkar separah ini. Beberapa temannya mencoba menenangkannya, namun ia menepisnya dengan kasar,
lalu bergegas keluar dari ruang sidang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menghindari tatapan orang-orang. Hakim juga memberikan teguran keras kepada Ibu Ratna atas kesaksiannya yang berubah-ubah dan potensi tuduhan palsu, meskipun tidak sampai pada tuntutan hukum lebih lanjut saat itu juga. Di luar gedung pengadilan, Budi kembali memeluk Anissa. "Maafkan aku, sayang. Maafkan aku karena sudah meragukanmu, karena sudah membiarkanmu menderita seperti ini," bisik Budi penuh penyesalan. Anissa mengangguk dalam pelukannya. Luka di hatinya memang belum sepenuhnya sembuh, namun melihat kesungguhan dan penyesalan di mata Budi, ia tahu bahwa suaminya benar-benar tulus. "Sudahlah, Mas. Yang penting semua sudah berakhir." "Belum semua," kata Budi pelan. "Kita tidak bisa kembali ke rumah itu lagi, Nisa. Kita harus memulai hidup baru, hanya kita berdua." Anissa menatap mata suaminya. Ada kelegaan dan harapan baru di sana. "Aku setuju, Mas." Keadilan telah ditegakkan hari itu, namun pertempuran mereka belum usai. Membangun kembali kepercayaan dan kehidupan baru akan menjadi tantangan berikutnya. Namun setidaknya, kini mereka bisa menghadapinya bersama, dengan kebenaran sebagai pondasi mereka. Bayangan Ibu Ratna yang penuh amarah dan rasa malu saat meninggalkan pengadilan menjadi penutup babak kelam dalam hidup mereka, sekaligus pembuka lembaran baru yang masih putih bersih. Kemenangan di pengadilan membawa kelegaan luar biasa, namun juga menandai akhir dari satu babak pahit dan awal dari babak baru yang penuh ketidakpastian. Keputusan untuk pindah dari rumah Ibu Ratna sudah bulat. Keesokan harinya, Anissa dan Budi mulai mengemasi barang-barang mereka. Suasana di rumah itu terasa dingin dan canggung. Ibu Ratna lebih banyak mengurung diri di kamar, menolak untuk berbicara atau bahkan bertatap muka dengan mereka. Jika sesekali keluar kamar dan berpapasan, ia hanya melemparkan tatapan dingin penuh kebencian, seolah Anissa dan Budi adalah pengkhianat. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan yang terucap dari bibirnya. Bagi Ibu Ratna, putusan pengadilan mungkin hanya sebuah kekalahan teknis, bukan cerminan kesalahannya. Budi mencoba berbicara dengan ibunya sekali lagi, bukan untuk meminta maaf atas kepindahan mereka, tetapi untuk mencoba menjembatani jurang yang sudah terlanjur menganga. "Bu, kami akan pindah. Ini demi kebaikan semua," ujar Budi pelan saat mendapati ibunya sedang duduk sendirian di ruang tengah, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Ibu Ratna menoleh. Matanya nyalang. "Pergi saja. Bawa istrimu itu. Setelah mempermalukan ibu di depan semua orang, kalian pikir ibu masih mau melihat wajah kalian?" Desisnya penuh amarah. "Kamu juga, Budi, sudah dibutakan oleh perempuan kampung itu. Lupa sama ibu yang melahirkan dan membesarkanmu." Hati Budi mencelos mendengar ucapan ibunya. "Bukan begitu, Bu. Tapi Anissa tidak bersalah. Dan kami butuh memulai semuanya dari awal. Tidak usah banyak alasan. Pergi. Jangan pernah injakan kaki kalian di rumah ini lagi," usir Ibu Ratna dengan suara bergetar. Budi menghela napas panjang. Tidak ada gunanya berdebat. Ia hanya mengangguk, lalu kembali membantu Anissa berkemas. Anissa yang mendengar percakapan itu dari dalam kamar hanya bisa mengelus dada. Luka akibat fitnah itu ternyata juga merusak hubungan antara Budi dan ibunya. Dengan tabungan yang tidak seberapa, mereka mencari rumah kontrakan sederhana. Beruntung, seorang teman lama Budi memiliki sebuah paviliun kecil di belakang rumahnya yang disewakan dengan harga terjangkau. Ukurannya tidak besar, hanya satu kamar tidur, satu kamar mandi, dan sebuah ruangan yang berfungsi sebagai ruang tamu sekaligus dapur. Namun, bagi Anissa, tempat itu terasa seperti istana. Ada kedamaian dan kebebasan yang tidak pernah ia rasakan selama tinggal di rumah mertuanya. Mereka pindah keesokan harinya, hanya membawa pakaian dan beberapa perabotan penting. Sisanya, barang-barang yang merupakan pemberian Ibu Ratna atau kenangan di rumah itu, mereka tinggalkan. Hari-hari pertama di rumah kontrakan diisi dengan kegiatan menata ulang kehidupan. Anissa dengan cekatan membersihkan dan mengatur setiap sudut paviliun kecil mereka. Budi membantu mengecat dinding yang sedikit kusam dan memperbaiki beberapa kerusakan kecil. Meskipun sederhana,
Rumah itu terasa hangat dan penuh cinta. Namun, bayang-bayang persidangan dan tuduhan keji itu tidak mudah hilang dari benak Anissa. Seringkali ia terbangun tengah malam karena mimpi buruk, atau tiba-tiba menangis tanpa sebab saat teringat penghinaan yang ia alami. Budi dengan sabar selalu ada di sampingnya, memeluknya, mendengarkan keluh kesahnya, dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku masih merasa seperti semua orang melihatku sebagai pencuri, Mas. Lirih Anissa suatu malam, dalam pelukan Budi. Budi mencium kening istrinya. Tidak ada yang berpikir begitu lagi. Sayang, kebenaran sudah terungkap. Kamu wanita yang kuat, dan aku bangga padamu. Jangan biarkan kejadian itu menghantuimu terus. Kita tatap masa depan. Perlahan, dengan dukungan Budi yang tak pernah putus, Anissa mulai menemukan kembali kekuatannya. Ia sadar, meratapi nasib tidak akan mengubah apapun. Ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Budi dan masa depan rumah tangga mereka. Suatu pagi, saat sedang menyiapkan sarapan, sebuah ide muncul di benak Anissa. Dulu, sebelum menikah, ia suka membuat aneka kue dan jajanan pasar yang sering dipuji oleh tetangga dan kerabatnya. Bahkan ia pernah bermimpi memiliki toko kue sendiri. Mas, aku ingin mencoba membuka usaha kecil-kecilan, kata Anissa kepada Budi saat mereka sarapan. Budi menatapnya dengan penuh minat. Usaha apa, sayang? Aku ingin coba membuat kue dan jajanan pasar, lalu dititipkan ke warung-warung atau dijual secara online. Dulu aku sering bantu ibu di kampung, dan sepertinya aku punya sedikit bakat di situ. Jelas Anissa, matanya berbinar penuh harap. Wajah Budi langsung cerah. Itu ide bagus sekali. Nisa, aku dukung 100%. Apa yang kamu butuhkan? Modal awal? Peralatan? Anissa tersenyum. Semangat suaminya menular padanya. Modalnya tidak perlu besar dulu. Mas, kita bisa mulai dari yang kecil. Mungkin aku butuh beberapa peralatan tambahan dan bahan baku awal. Budi segera mengambil buku tabungannya. Kita gunakan sisa tabungan kita untuk ini. Tidak banyak, tapi semoga cukup untuk memulai. Hari itu juga, Anissa mulai merencanakan usahanya. Ia membuat daftar kue yang akan ia buat, menghitung biaya bahan baku, dan memikirkan strategi pemasaran sederhana. Budi membantunya mencari informasi tentang supplier bahan kue yang murah namun berkualitas, dan membuatkan akun media sosial sederhana untuk promosi. Beberapa hari kemudian, dapur kecil mereka mulai mengepulkan aroma harum panggangan kue. Ada bolu kukus, kue lumpur, risoles, hingga donat kentang. Anissa mengerjakannya dengan penuh semangat dan ketelitian. Hasilnya tidak mengecewakan. Kue-kue buatannya terlihat cantik dan rasanya lezat. Langkah pertama adalah menitipkannya ke beberapa warung di sekitar kompleks mereka. Awalnya hanya beberapa buah, namun ternyata responnya positif. Kue-kue Anissa cepat laku. Pesanan mulai berdatangan dari tetangga yang mendengar dari mulut ke mulut, juga dari teman-teman Budi di kantor. Anissa menamai usahanya, Dapur Anissa. Sebuah nama yang sederhana, namun penuh makna baginya. Dapur itu bukan hanya tempat ia memasak, tetapi juga tempat ia menemukan kembali dirinya, merajut kembali harapan, dan membangun fondasi baru bagi kehidupannya bersama Budi. Setiap adonan yang ia buat, setiap kue yang ia hias, adalah simbol perjuangan dan ketegarannya. Ia tahu jalannya masih panjang, namun ia siap menghadapinya. Di sampingnya, Budi selalu tersenyum bangga, menjadi penyemangat utama dan pelanggan pertama setiap kreasi baru dari Dapur Anissa. Kehidupan baru mereka mungkin dimulai dari kesederhanaan, namun dipenuhi dengan cinta, kerja keras, dan harapan yang tak pernah padam. 5 tahun berlalu sejak Anissa dan Budi memulai lembaran baru kehidupan mereka di rumah kontrakan sederhana. 5 tahun yang dipenuhi kerja keras, keringat, air mata haru, dan tawa bahagia. Dapur Anissa, yang awalnya hanya sebuah usaha rumahan kecil-kecilan dengan peralatan seadanya, kini telah berkembang pesat menjadi sebuah jenama yang cukup dikenal di kota mereka. Roda kehidupan benar-benar telah berputar. Anissa, dengan keuletan dan kemampuannya menjaga kualitas rasa,
berhasil memenangkan hati banyak pelanggan. Dari yang awalnya hanya menerima pesanan kue basah dan jajanan pasar, kini dapur Anissa juga merambah ke kue tart untuk ulang tahun dan pernikahan, aneka roti modern, hingga paket catering untuk acara-acara kecil. Ia tidak lagi mengerjakannya sendirian. Anissa sudah memiliki beberapa karyawan yang membantunya di dapur produksi yang kini jauh lebih besar dan representatif. Sebuah ruko 2 lantai yang berhasil mereka sewa di lokasi yang cukup strategis. Bukan hanya itu, ia juga membuka sebuah toko kue kecil di bagian depan ruko tersebut, yang selalu ramai dikunjungi pelanggan. Budi, yang awalnya masih bekerja di perusahaan lamanya, akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan fokus membantu Anissa mengelola sisi manajemen dan pemasaran dapur Anissa. Keahliannya dalam administrasi dan jaringan pertemanan yang luas sangat membantu perkembangan usaha mereka. Mereka menjadi tim yang solid, saling melengkapi. Kesuksesan finansial pun mengikuti. Dari rumah kontrakan sempit, mereka kini tinggal di sebuah rumah yang cukup besar dan nyaman di kawasan perumahan yang asri, lengkap dengan halaman kecil yang ditanami Anissa dengan berbagai bunga kesukaannya. Sebuah mobil keluarga juga sudah terparkir di garasi, memudahkan mobilitas mereka, terutama untuk urusan pengiriman pesanan atau belanja bahan baku dalam jumlah besar. Mereka tidak lagi kaya raya, dalam artian bergelimang harta secara berlebihan, namun hidup mereka sangat berkecukupan, bahkan bisa dibilang mapan. Lebih dari itu, mereka menemukan kebahagiaan dan ketenangan yang jauh lebih berharga dari sekadar materi. Anissa sendiri telah banyak berubah. Wanita desa yang dulu pemalu dan sering merasa rendah diri itu kini telah menjelma menjadi seorang pengusaha wanita yang percaya diri dan disegani. Ia sering diundang untuk menjadi pembicara dalam seminar-seminar kewirausahaan, berbagi kisah inspiratifnya. Namun, kesuksesan tidak membuatnya lupa diri. Ia tetap Anissa yang ramah, rendah hati, dan peduli terhadap sesama. Ia sering mengadakan kegiatan sosial, seperti berbagi makanan gratis untuk kaum duafa atau memberikan pelatihan keterampilan membuat kue kepada ibu-ibu rumah tangga di sekitar lingkungannya. Baginya, kesuksesan sejati adalah ketika ia bisa bermanfaat bagi orang lain. Sementara itu, kabar tentang Ibu Ratna sesekali masih sampai ke telinga Budi melalui kerabat jauh. Setelah Budi dan Anissa pindah, Ibu Ratna hidup sendirian di rumah besarnya. Kemarahan dan kebenciannya tidak kunjung padam. Namun seiring waktu, rasa sepi dan penyesalan mungkin mulai menggerogotinya. Beberapa kerabat mengatakan bahwa Ibu Ratna menjadi lebih pendiam dan mudah tersinggung. Kondisi kesehatannya juga dikabarkan mulai menurun, sering sakit-sakitan. Teman-teman arisannya pun satu persatu mulai menjauh. Mungkin karena sikapnya yang semakin negatif atau karena malu dengan insiden di pengadilan dulu yang sempat menjadi buah bibir. Budi kadang merasa kasihan pada ibunya. Namun luka akibat kejadian masa lalu masih terlalu dalam, terutama bagi Anissa. Ia memilih untuk menjaga jarak, hanya sesekali mengirimkan uang untuk kebutuhan ibunya melalui transfer bank tanpa pernah bertemu langsung. Ia tahu, ibunya belum benar-benar menyadari kesalahannya, dan memaksakan pertemuan hanya akan membuka luka lama. Suatu hari, saat sedang merapikan arsip lama dapur Anissa menemukan sebuah buku catatan kecil berisi resep-resep awal yang ia tulis tangan. Ia tersenyum getir. Siapa sangka, dari resep-resep sederhana itulah, hidupnya berubah. Ia teringat masa-masa sulit ketika ia dituduh mencuri, ketika ia merasa dunianya hancur. Namun, justru dari titik terendah itulah, ia menemukan kekuatan untuk bangkit. Sedang apa, sayang? Tanya Budi. Masuk ruang kerja Anissa sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Anissa menunjukkan buku catatan itu. Mengenang awal perjuangan kita, Mas. Budi tersenyum, duduk di samping istrinya. Kita sudah melewati banyak hal, ya. Dan lihat kita sekarang. Ia memandang sekeliling ruangan kerja Anissa yang nyaman dan modern, lalu menatap wajah istrinya yang kini memancarkan aura kebahagiaan dan percaya diri. Aku sangat bangga padamu, Anissa. Anissa menyandarkan kepalanya di bahu Budi. Semua ini juga berkat dukunganmu, Mas. Tanpamu, aku tidak akan sekuat ini. Mereka terdiam sejenak, menikmati kehangatan teh dan kebersamaan. Roda kehidupan memang telah berputar.
Anissa yang dulu dihina karena kemiskinannya, kini berdiri tegak sebagai seorang wanita sukses yang menginspirasi banyak orang. Kebahagiaan yang ia raih bukan datang secara tiba-tiba, melainkan buah dari kerja keras, kejujuran, ketegaran, dan dukungan cinta dari orang terkasih. Dan ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak mimpi yang ingin ia wujudkan bersama Budi, membangun masa depan yang lebih baik, sambil terus menyebarkan kebaikan kepada sesama. Kabar kesuksesan dapur Anissa yang semakin meluas akhirnya sampai secara lebih gamblang ke telinga Ibu Ratna. Bukan lagi hanya sekadar desas-desus dari kerabat jauh, melainkan dari sebuah majalah wanita ternama yang memuat profil Anissa sebagai salah satu pengusaha kuliner inspiratif di kota itu. Seorang tetangga lama Ibu Ratna, yang masih sesekali berkunjung, dengan sengaja meninggalkan majalah itu di meja ruang tamunya. Ibu Ratna membaca artikel itu dengan tangan gemetar. Foto Anissa yang tersenyum bahagia bersama Budi di depan toko kue mereka yang megah, cerita tentang omzet puluhan juta per bulan, dan pujian dari berbagai pihak, semua itu bagaikan tamparan keras bagi Ibu Ratna. Dalam kesendiriannya di rumah besar yang terasa semakin hampa, Ibu Ratna merenung. Kemarahan yang dulu membara kini mulai tergantikan oleh perasaan lain yang lebih kompleks. Iri, kagum, dan yang paling dominan, penyesalan. Ia teringat kembali hari-hari ketika Anissa baru menjadi menantunya, bagaimana ia selalu memandang rendah Anissa, mengkritik setiap tindak tanduknya, hingga puncaknya menuduhnya mencuri. Kini, wanita yang dulu ia hina itu telah membuktikan bahwa ia bukan hanya wanita biasa. Ia wanita yang tangguh, pekerja keras, dan berhati mulia. Sementara dirinya, semakin tua, semakin kesepian, dan semakin tergerogoti oleh penyakit dan rasa bersalah. Setelah berhari-hari memendam kegelisahan, didorong oleh kondisi kesehatannya yang semakin menurun dan rasa sepi yang tak tertahankan, Ibu Ratna mengambil keputusan. Ia harus bertemu Anissa dan Budi. Ia harus meminta maaf. Mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki semuanya, atau setidaknya, untuk mendapatkan sedikit kedamaian di sisa hidupnya. Dengan sisa tenaga yang ada, diantar oleh ojek langganannya, Ibu Ratna mendatangi alamat toko dapur Anissa yang tertera di majalah. Jantungnya berdebar kencang saat melihat bangunan ruko 2 lantai yang ramai itu. Jauh berbeda dengan paviliun kecil tempat Anissa dan Budi dulu memulai hidup baru. Ia masuk ke dalam toko. Aroma harum kue semerbak menyambutnya. Beberapa karyawan muda menyapanya dengan ramah. Ibu Ratna merasa canggung dan kecil. Ia meminta bertemu dengan Anissa. Salah satu karyawan kemudian memanggil Anissa yang kebetulan sedang berada di kantornya di lantai 2. Anissa sedikit terkejut ketika diberitahu bahwa ibu mertuanya datang. Perasaan tidak nyaman langsung menyergapnya. Namun, ia berusaha menenangkan diri dan turun menemui Ibu Ratna. Budi kebetulan sedang keluar untuk urusan bank. Pertemuan itu terjadi di sebuah ruangan kecil di belakang toko yang biasa digunakan Anissa untuk beristirahat. Suasana terasa kaku. Ibu Ratna terlihat jauh lebih tua dan rapuh dari terakhir kali Anissa melihatnya. Pakaiannya sederhana, tidak lagi mencerminkan kemewahan seperti dulu. Anissa, sapa Ibu Ratna dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. Matanya berkaca-kaca. Ibu, jawab Anissa pelan, berusaha menjaga nada suaranya tetap netral. Ia mempersilakan Ibu Ratna duduk. Hening sejenak. Ibu Ratna tanpa kesulitan memulai pembicaraan. Ia meremas-remas ujung tas tangannya yang sudah usang. Anissa, Ibu. Ibu datang untuk minta maaf. Akhirnya kata-kata itu keluar dari bibir Ibu Ratna, disusul isak tangis yang tak bisa lagi ia tahan. Maafkan semua kesalahan Ibu padamu dulu. Maaf sudah menuduhmu, sudah menyakitimu, sudah membuat hidupmu menderita. Anissa mendengarkan dalam diam. Ia melihat air mata penyesalan di wajah tua itu. Ada sedikit rasa iba di hatinya. Namun luka lama itu tidak mudah hilang begitu saja. Ibu salah besar, Nisa. Ibu dibutakan oleh kesombongan dan prasangka. Sekarang ibu sadar, kamu wanita yang sangat baik, sangat hebat. Kesuksesanmu ini, ibu ikut bangga, sekaligus malu pada diriku sendiri. Lanjut Ibu Ratna terbata-bata. Tolong maafkan ibu, Nisa.
Beri ibu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Anissa menarik napas dalam-dalam. Ini adalah momen yang mungkin pernah ia bayangkan. Namun rasanya tetap sulit. Saya sudah memaafkan ibu, kata Anissa pelan. Dan ia bersungguh-sungguh. Ia tidak ingin menyimpan dendam. Namun, ada hal lain yang perlu ia sampaikan. Tapi, Bu, memaafkan bukan berarti melupakan semua yang sudah terjadi. Luka yang ibu berikan dulu terlalu dalam. Penghinaan di pengadilan, rasa takut, rasa malu. Semua itu membekas sangat kuat di hati saya. Suara Anissa sedikit bergetar saat mengucapkan kalimat terakhir. Kenangan pahit itu kembali menyeruak. Ibu Ratna semakin terisak. Ibu mengerti. Nisa, ibu tidak berharap kamu bisa langsung melupakannya. Tapi setidaknya jangan membenci ibu. Saya tidak membenci ibu, sahut Anissa cepat. Saya hanya belum bisa kembali seperti dulu. Ada batas yang tidak bisa saya lewati lagi. Kejadian itu telah mengubah banyak hal, termasuk hubungan kita. Tepat saat itu, Budi masuk ke ruangan. Ia terkejut melihat ibunya ada di sana, menangis di hadapan Anissa. Anissa menceritakan secara singkat maksud kedatangan Ibu Ratna. Budi menatap ibunya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kasihan, namun juga ada kekecewaan yang masih tersisa. Bu, kami menghargai kedatangan dan permintaan maaf ibu, kata Budi dengan nada tenang, namun tegas. Seperti kata Anissa, kami sudah memaafkan. Tapi untuk kembali seperti dulu, rasanya tidak mungkin. Terlalu banyak kepahitan yang sudah terjadi. Budi meraih tangan Anissa, menggenggamnya erat. Kami sudah membangun hidup kami sendiri sekarang. Kami bahagia dengan apa yang kami miliki. Kami berharap ibu juga bisa menemukan kedamaian. Permintaan maaf itu telah terucap. Maaf pun telah diberikan. Namun, penyesalan Ibu Ratna datang terlambat. Jembatan yang dulu ia bakar dengan api fitnah dan kesombongan, kini tak bisa lagi tersambung utuh. Ada retakan-retakan yang tak mungkin diperbaiki. Ibu Ratna meninggalkan toko dapur Anissa hari itu dengan hati yang hancur. Ia mendapatkan maaf, tetapi ia tidak mendapatkan kembali anak dan menantunya seperti yang ia harapkan. Ia harus menanggung sendiri konsekuensi dari perbuatannya di masa lalu, dalam kesepian dan penyesalan yang tak berujung. Penolakan halus namun tegas dari Anissa dan Budi untuk kembali menjalin hubungan seperti sedia kala menjadi pukulan berat bagi Ibu Ratna. Harapan terakhirnya untuk memperbaiki masa lalu dan mengisi sisa hidupnya dengan kehangatan keluarga pupus sudah. Ia kembali ke rumah besarnya yang semakin terasa seperti penjara sunyi. Penyesalan yang terlambat itu kini berubah menjadi beban yang menggerogoti jiwa dan raganya. Kesehatan Ibu Ratna menurun drastis. Bukan hanya penyakit fisik yang semakin sering kambuh, tetapi juga kondisi mentalnya yang terguncang. Ia menjadi semakin pelupa, sering berbicara sendiri, terkadang tertawa lalu menangis tanpa sebab yang jelas. Ia mulai kehilangan kontak dengan realitas, pikirannya sering kembali ke masa lalu, ke masa ketika suaminya masih hidup, ketika Budi masih kecil, atau ke hari-hari penuh ketegangan saat ia menuduh Anissa. Gelang emas yang dulu menjadi sumber masalah seolah menjadi obsesi baginya. Ia sering terlihat meracau tentang gelang itu, mencarinya di tempat-tempat yang tidak masuk akal, lalu marah-marah karena tidak menemukannya. Tetangga yang sesekali menjenguknya mulai khawatir. Mereka melaporkan kondisi Ibu Ratna kepada Budi. Dengan berat hati, Budi datang mengunjungi ibunya. Pemandangan yang ia saksikan sungguh menyedihkan. Rumah yang dulu rapi kini terlihat kotor dan tak terurus. Ibunya sendiri tampak linglung, pakaiannya lusuh, dan bicaranya tidak lagi koheren. Budi mencoba merawat ibunya di rumah selama beberapa waktu, dibantu oleh seorang perawat paruh waktu. Namun, kondisi Ibu Ratna semakin memburuk. Ia mulai menolak makan, sering berteriak-teriak di malam hari, dan terkadang menjadi agresif. Dokter yang memeriksa menyarankan agar Ibu Ratna mendapatkan perawatan intensif di fasilitas yang lebih memadai, yang bisa menangani masalah fisik sekaligus kejiwaannya. Setelah berdiskusi panjang dengan Anissa, yang meskipun masih menyimpan luka namun tetap menunjukkan simpati, Budi mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya.
Ia memutuskan untuk menitipkan ibunya ke sebuah panti jompo yang memiliki fasilitas perawatan medis dan psikiatri. Ini bukan keputusan yang mudah. Rasa bersalah sebagai seorang anak berkecamuk di hatinya. Namun ia sadar, ini adalah pilihan terbaik demi keselamatan dan perawatan ibunya sendiri. Ia tidak mungkin bisa merawat ibunya sendirian dengan kondisi seperti itu. Apalagi ia juga memiliki tanggung jawab terhadap Anissa dan usaha mereka. Proses pemindahan Ibu Ratna ke panti jompo berjalan dengan lancar. Meski diwarnai isak tangis budi dan tatapan kosong dari Ibu Ratna yang seolah tidak lagi mengenali putranya sendiri. Di panti jompo, Ibu Ratna mendapatkan perawatan yang ia butuhkan. Secara fisik, ia lebih terurus. Namun, jiwanya seolah telah pergi. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya duduk termenung di kursi roda, menatap jendela dengan pandangan hampa, sesekali menggumamkan nama almarhum suaminya atau kata, gelang. Dunia yang ia ciptakan sendiri, yang penuh dengan kesombongan, prasangka, dan penyesalan, telah menjebaknya dalam labirin kesunyian. Budi rutin mengunjungi ibunya setiap minggu. Ia membawakan makanan kesukaan ibunya, mencoba mengajaknya berbicara, meskipun seringkali tidak mendapatkan respon. Setiap kunjungan meninggalkan rasa pedih di hati Budi. Ia melihat akhir tragis dari seorang wanita yang pernah begitu ia hormati dan cintai, wanita yang telah melahirkannya. Ia teringat pesan Anissa, sudah tua bukannya lebih banyak beribadah, mendekatkan diri pada Tuhan, malah terus-menerus memikirkan duniawi, iri hati, dan memupuk kebencian. Kata-kata itu ada benarnya. Ibunya terlalu sibuk dengan status sosial, harta benda, dan gengsi, hingga lupa bahwa semua itu tidak akan dibawa mati. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kesepian di akhir hayat. Beberapa tahun kemudian, Ibu Ratna menghembuskan napas terakhirnya di panti jompo tersebut, dalam kesunyian, tanpa sempat benar-benar berdamai dengan masa lalunya atau meminta ampunan tulus kepada Sang Pencipta. Budi mengurus pemakamannya dengan layak sebagai seorang anak. Ada duka, namun juga ada kelegaan karena penderitaan ibunya telah berakhir. Anissa dan Budi melanjutkan hidup mereka. Perjalanan pahit di masa lalu telah menempa mereka menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Mereka dikaruniai 2 orang anak yang cerdas dan sehat, melengkapi kebahagiaan rumah tangga mereka. Dapur Anissa terus berkembang, bahkan membuka beberapa cabang di kota lain. Namun, Anissa tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Ia tetap rendah hati, gemar bersedekah, dan selalu mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kasih sayang terhadap sesama. Kisah Ibu Ratna menjadi pelajaran berharga bagi mereka, bahwa keangkuhan dan fitnah hanya akan membawa kehancuran. Sementara kebaikan, kesabaran, dan ketulusan, meskipun harus melalui jalan yang terjal dan berliku, pada akhirnya akan menemukan jalannya menuju kebahagiaan sejati. Roda kehidupan terus berputar, membawa setiap manusia pada takdirnya masing-masing, sesuai dengan apa yang telah mereka tanam.